Halo, bertemu lagi dengan Kampus Nedi. Hari ini kita akan membahas tentang contoh analisis rancangan acak lengkap menggunakan metode perhitungan secara manual dan menggunakan toolpath analysis yang disiapkan oleh Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk analisis data statistik. Untuk mengetahui cara menggunakan dan menampilkan toolpath analysis, Anda bisa mengunjungi video kami sebelumnya tentang bagaimana cara menginstalasi toolpath analysis pada Microsoft Excel. Linknya kami sajikan pada kolom deskripsi di bawah ini. Oke, hari ini kita akan membahas satu contoh kasus penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tinggi genangan air terhadap pertumbuhan padi. Percobaan dilakukan di rumah kasa menggunakan bak berukuran 1 x 1 x 0,5 meter untuk dimensi panjang kali lebar kali tinggi dengan perlakuan A. Kontrol, tidak ada genangan air. B. Diberi tinggi genangan air 5 cm. C. Tinggi genangan air 10 cm. Dan D. Diberi tinggi genangan air 20 cm. Setiap perlakuan ini diulang sebanyak 6 kali. Perlu diingat kembali bahwa dalam menyusun denah perlakuan rancangan acak lengkap perlu dilakukan pengacakan, sehingga dengan menggunakan alat bantu bisa menggunakan metode Microsoft Excel dengan formula sama dengan RAND buka kurung tutup kurung, kita bisa memperoleh pengacakan seperti ini, atau misalnya dengan menggunakan metode manual dengan sistem load tray kita bisa memperoleh pengacakan seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, jumlah anakan padi saat 7 minggu setelah tanam diperoleh data seperti ini. Data A, ulangan 1, ini perlakuan A, jumlah anakan padi ulangan 1, ulangan 2 hingga ulangan 6. Begitu seterusnya hingga perlakuan D, ulangan 1 hingga ulangan 6. Ini adalah jumlah. Ini adalah grand total atau total dari ini, jumlah ini. Sedangkan rata-rata perlakuan adalah rata-rata dari nilai-nilai setiap perlakuan ini. Baik. Sekarang kita coba langsung melakukan tahapan perhitungan. Kita tentukan jumlah perlakuan adalah 4, A, B, C, D. Jumlah ulangan adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derajat bebas perlakuan itu sama dengan jumlah perlakuan dikurang 1. Jumlah perlakuan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas total adalah jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan dikurang 1. Berarti 4 kali 6 dikurang 1 sama dengan 23. Derajat bebas galat atau error itu sama dengan DB total dikurang DB perlakuan. 23 dikurang 3 sama dengan 20. Nah, kita masuk menghitung faktor koreksi sekarang. Faktor koreksi itu sama dengan jumlah dari perlakuan yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah perlakuan dikali ulangan. Jadi dari mana Y-nya ini? Y-nya ini adalah ini. Jumlah grand total dikuadratkan. Lalu dibagi dengan jumlah ulangan kali perlakuan. Diperolehlah hasilnya 2396. Ini beberapa angka-angka saya sengaja warnai untuk memudahkan Anda nanti melihat mana kisaran data yang dimaksud ketika saya ingin memanggilnya untuk dianalisis. Oke.
Masuk ke langkah kedua, kita menghitung jumlah kuadrat total, yaitu jumlah dari setiap angka-angka perlakuan ini dikuadratkan dikurang faktor koreksi. Jadi ini sengaja saya beri tanda biru B31 sampai B34, yang dimaksud adalah ini dikurang B42, ini faktor koreksinya. Ingat rumusnya, jumlah setiap perlakuan dikuadratkan dibagi dengan faktor koreksi, sehingga diperoleh JKT sama dengan 582,66. Oke. Selanjutnya, jumlah kuadrat perlakuan itu sama dengan ini yang saya beri tanda hijau ini pada data jumlah dari total ini jumlahnya, total ini jumlahnya. Nah, ini masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan, diperolehlah nilai JK atau jumlah kuadrat perlakuan dibagi jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi, diperolehlah nilai 176,75. Yang keempat, jumlah kuadrat galat itu sama dengan jumlah kuadrat tengah, ini jumlah kuadrat total dibagi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Ini jumlah kuadrat total, ini jumlah kuadrat perlakuan, diperoleh nilai jumlah kuadrat galat 405,91. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah perlakuan. Rumusnya JKP, ini jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Tadi kita sudah hitung derajat bebas perlakuan itu nilainya 3, sehingga diperoleh jumlah kuadrat tengah perlakuan nilainya adalah 58,92. Nah, selanjutnya kuadrat tengah galat itu sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan DB galat. DB galat tadi kita sudah peroleh di sini 20, sehingga KTG atau kuadrat tengah galat sama dengan 20,3. Selanjutnya untuk mencari F hitung itu sama dengan KTP atau kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KTG kuadrat tengah galat, diperoleh nilainya 2,90. Nah, untuk menghitung mencari F tabel tidak perlu susah-susah melihat tabel lagi, tabel F. Anda bisa langsung menggunakan formula yang ada di dalam Excel. Formulanya untuk F tabel 0,05 atau nilai alfa 5% itu sama dengan FINV atau F inverse buka kurung 0,05 titik koma DB perlakuan titik koma DB galat. Nah, untuk yang F tabel 0,01 tinggal diganti saja 0,05-nya ini menjadi 0,01. Selanjutnya, koefisien keragaman dihitung dengan cara akar kuadrat KTG, ini KTG kuadrat tengah galat dibagi dengan nilai rata-rata perlakuan. Ini nilai rata-rata perlakuan 9,99. Sehingga lalu dikali 100% sehingga diperolehlah KK 45%. Nah, penjelasan tentang KK ini akan kita bahas kemudian. Oke, lalu angka-angka yang kita peroleh tadi ini kita masukkan ke dalam tabel ANOVA sebagai berikut. Sumber keragamannya adalah perlakuan, galat, dan total. Ini adalah angka derajat bebas perlakuan. Kita ambil dari sini tadi. Lalu kemudian derajat bebas galat, kita ambil dari atas, JK perlakuan, JK galat,
F hitung ini yang sudah kita hitung tadi. F tabelnya sudah kita hitung juga. Ini F inverse 0,05 galat dB perlakuan di titik koma dB galat dan seterusnya. Nah, tibalah kita pada kesimpulan di mana jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka perlakuan berpengaruh sangat nyata. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka perlakuan tidak berpengaruh nyata. Dalam kasus penelitian ini, kita lihat nilai F hitungnya 2,9, sedangkan F tabel 0,5, 0,05-nya 3,10, F tabel 0,01-nya 4,9. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel 5% dan 1%, maka keempat macam perlakuan penggenangan air pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata pada hasil anakan padi. Oke, itulah tadi cara kita menghitung secara manual. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan tools yang ada di dalam Microsoft Excel ini? Kita copy dulu data ini, data perlakuan ini sesuai jumlah ulangannya. Saya pindahkan di sini. Lalu data ini kita transpose, ambil data A, B, C, D ini saja. Copy. Tekan copy atau Ctrl C, lalu transpose, paste spesial atau paste spesial, lalu pilih transpose, lalu OK. Nah, ini adalah data kita sekarang. Data inilah yang akan kita analisis dengan Toolpack Analysis. Caranya mudah sekali. Klik data pada tab bagian atas ini. Perhatikan kursor saya. Klik data. Klik data analysis. Lalu pilih ANOVA Single Factor. Lalu pilih OK. Nah, seleksi data yang akan dipakai. Pada input rank ini letakkan kursor Anda. Lalu pilih datanya A, tekan dan tahan. Lalu pilih seret sampai angkanya terpilih semua. Lalu pengelompokan data kita berdasarkan kolom. Kita centang ini, tandai kolom. Lalu kita centang label ini untuk memberitahu bahwa baris pertama ini adalah judul tabel, bukan data. Label ini perlu kita centang. Lalu nilai alfanya kita coba dari 0,05 dulu. Hasilnya kita letakkan output rank ini. Kita centang, kita beri kursor di sini. Kita letakkan di sini. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil dari ANOVA dengan menggunakan Toolpack Analysis. Ini sangat cepat sekali cara perhitungannya. Saya atur dulu angka di belakang koma menjadi 2 desimal saja. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Ini adalah perlakuan. Ini adalah galat. Nah, kita lihat hasil analisis kita yang pertama tadi. Coba saya copy dulu ini, saya pindahkan ke sini. Nah, ini. Nah, coba kita perhatikan dB-nya ini adalah derajat bebas. Saya akan beri tanda di sini. Ini yang dimaksud adalah derajat bebas. Lalu SS ini adalah nilai jumlah kuadrat atau JK. Lalu MS ini adalah KT. Lalu F hitung ini adalah F hitung.
Dan F-cerit ini adalah F-tabel 0,05. Tadi kita menggunakan nilai alfa 0,05. Nah, perhitungan manual ini sama persis dengan data perhitungan manual, sehingga penggunaan Toolpak Analysis ini sangat bermanfaat untuk menganalisis secara cepat. Sayangnya, kita tidak bisa menampilkan nilai KK dalam menggunakan Toolpak Analysis ini, sehingga KK tetap harus kita hitung secara manual. Tadi sudah kami tunjukkan, caranya mudah sekali. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa dalam berlangsungnya analisis RAL, syarat utama adalah data yang kita gunakan ini harus berdistribusi normal. Pada pertemuan kali ini kita tidak membahas bagaimana mengecek data distribusi normal dan bagaimana mentransformasi data yang tidak normal, karena pokok bahasan itu akan kita kaji pada video yang lain. Demikian tutorial menggunakan Toolpak Analysis dan menghitung secara manual untuk analisis rancangan acak lengkap kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.